Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya nama saya Rian Sulaka Brori dari jurusan PKU angkatan 2019 Offering. Di sini saya akan menjelaskan tentang endurance atau daya tahan. Apa sih endurance itu? Nah, endurance atau daya tahan itu adalah kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja atau kegiatan dalam waktu tertentu. Jika dilihat dari pengertian secara umum berbeda dengan pengertian dalam dunia olahraga. Dalam dunia olahraga, daya tahan itu diartikan sebagai kemampuan peralatan organ tubuh atlet untuk melawan kelelahan selama berlangsungnya aktivitas kerja. Nah, jika menginginkan daya tahan meningkat atau lebih bagus, kita butuh latihan daya tahan. Latihan daya tahan sendiri memiliki arti yaitu latihan yang mengacu performa kinerja tubuh untuk bergerak maksimal dalam waktu yang lama. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi daya tahan sendiri. Faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam peningkatan daya tahan tubuh kita. Faktor yang pertama yaitu genetik atau keturunan. Faktor keturunan memegang peran dalam pembentukan sistem imun tubuh anak. Nah, misalkan jika anak yang memiliki orang tua imunitas tubuh yang baik, itu akan menurunkan sifat genetik yang lebih berkualitas lagi pada anak tersebut. Nah, daya tahan dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu pada sifat-sifat spesifik yang ada dalam tubuh seseorang sejak lahir. Pengaruh genetik pada kekuatan dan daya tahan pada umumnya berhubungan dengan komposisi serabut otot yang terdiri dari serat merah dan serat putih. Seorang yang memiliki lebih banyak serat merah akan lebih tepat untuk melakukan kegiatan yang bersifat aerobik, sedangkan yang lebih banyak memiliki serat otot rangka putih lebih mampu melakukan kegiatan yang bersifat anaerobik. Nah, dengan demikian pengaruh keturunan terhadap komposisi tubuh sering dihubungkan dengan tipe tubuh seseorang yang mempunyai tipe endomorf atau bentuk tubuh bulat dan pendek, cenderung memiliki jaringan lemak yang lebih banyak dibandingkan dengan tipe otot ektomorf atau bentuk tubuh kurus dan tinggi. Nah, faktor yang kedua yaitu umur. Umur mempengaruhi hampir semua komponen jasmani. Daya tahan menunjukkan suatu tendensi meningkat pada masa anak-anak sampai sekitar 20 tahun dan mencapai maksimal di usia sekitar 20 sampai 30 tahun. Daya tahan tersebut akan makin menurun sejalan dengan bertambahnya usia pada penurunan 8-10% dekade akan untuk individu yang tidak aktif, sedangkan untuk individu yang aktif penurunan tersebut 4-5% dekade. Peningkatan kekuatan otot pada pria dan wanita sampai usia 12 tahun. Selanjutnya setelah memasuki usia pubertas, pria lebih banyak lebih banyak peningkatan kekuatan otot. Maksimal dicapai pada usia 25 tahun
yang secara berangsur-angsur dapat berangsur-angsur dan menurun. Nah, pada usia lanjut, kekuatan otot hanya tinggal 60 sampai 70% dari kekuatan otot waktu berusia sekitar 20 sampai 25 tahunan. Faktor yang ketiga yaitu jenis kelamin. Daya tahan pada usia jenis kelamin, kesegaran jasmani antara pria dan wanita berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Daya tahan pada usia anak-anak antara pria dan wanita tidak jauh berbeda. Namun setelah memasuki masa pubertas terdapat perbedaan. Rata-rata wanita memiliki kebugaran aerobik antara 15 sampai 25%, lebih kecil dari pria, dan ini tergantung pada tingkat aktivitas mereka. Tapi pada atlet remaja putri yang sering berlatih hanya berbeda 10% di bawah atlet putra dalam usia yang sama dalam hal VO2 max. Faktor yang keempat yaitu kegiatan aktivitas fisik. Kegiatan fisik sangat mempengaruhi semua komponen kesegaran jasmani. Latihan yang bersifat aerobik yang dilakukan meningkatkan daya tahan dan mengurangi lemak tubuh. Nah, untuk faktor yang kelima yaitu faktor gizi. Nah, faktor gizi ini juga sangat penting untuk daya tahan tubuh seseorang. Zat gizi pada tubuh yaitu sebagai sumber energi atau bahan pembangunan dan bahan pengatur, karena untuk dapat melakukan tugas sehari-hari dengan baik, diperlukan adanya energi sebagai penggerak. Dengan demikian dikatakan bahwa untuk mendapatkan kesegaran jasmani atau daya tahan yang meningkat dapat diperlukan gizi. Sebaliknya, keberadaan gizi mampu meningkatkan kesegaran jasmani atau meningkatkan daya tahan. Nah, untuk prinsip-prinsip latihan fisiknya sendiri yaitu ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip kehusuan. Yang kedua, prinsip beban berlebih. Yang ketiga, prinsip beban bertambah. Yang keempat, prinsip individualitas. Yang kelima yaitu prinsip reversibilitas. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengetahui bagaimana cara latihan untuk meningkatkan daya tahan kita sendiri. Nah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya tahan kita harus melakukan latihan kekuatan. Misalnya latihan kekuatan seperti push up, pull up, squat, squat jump, back up. Nah, latihan tersebut akan menambah massa otot yang ada pada tubuh kita dan meningkatkan daya tahan kita. Yang kedua yaitu ada latihan kecepatan. Nah, latihan kecepatan ini bisa dilakukan dengan cara bentuk latihannya yaitu bisa menggunakan shuttle run atau sprint jarak pendek atau sprint yang lainnya. Nah, yang paling penting yaitu untuk meningkatkan daya tahan kita harus menjaga asupan gizi, karena
yang sudah saya jelaskan tadi pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya tahan sendiri. Faktor gizi ini yang menurut saya paling penting. Karena apa? Karena gizi ini karena sih gizi ini tubuh kita membutuhkan gizi untuk membuat energi yang kita gunakan sehari-hari. Kesimpulannya adalah untuk meningkatkan daya tahan, kita harus melakukan latihan-latihan fisik yang teratur dan terus-menerus. Dan jangan lupa untuk meningkatkan asupan gizi kita atau menjaga asupan gizi kita. Ya, mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.